di luar footage gitu kan. Respon temennya si Tiara itu kecepetan bosku. Di episode kali ini gue mau ngebahas sebuah film drama romantik ABG. Ini baru pertama kalinya nih gue ngebahas film drama romantik ABG ya. Khususnya ini film menargetkan ABG labil, bocil-bocil SMP, SMA awal-awal lah gitu. Kenapa? Karena ceritanya menggemaskan. Untuk ukuran kayak umur gue nih, nonton film ini tuh kayak gitu. Pengen nyentil rasanya gitu. Gemes banget sama alur ceritanya gitu kan, sama konflik itu gue gemes banget gitu. Karena buat gue pribadi di umur gue yang sekarang dengan konflik seperti itu gak relate. Langsung aja kita bahas, ini filmnya adalah Lika-Liku Uni Una. Gue udah buat beberapa catatan terkait film ini. Jujur gue banyak banget catatan kritik ya daripada catatan pujiannya. Ya kenapa? Karena yang nonton umuran gue. Tapi kalau misalnya adek gue nih yang nonton, umur-umuran bocil SMP, SMA yang nonton, pasti mereka kayak gemes gitu. Langsung aja kita bahas dari segi sinopsisnya. Ya sinopsis film ini dari awal ketika gue ngeliat judulnya itu udah gue pikir pasti ini tentang perjalanannya Una dari awal sampai akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Dan kecurigaan gue ternyata bener aja ya. Ternyata film ini tuh ada sangkut pautnya dengan perjalanan Una jadi BA EVOS. Tuh. Makanya gue bilang film ini sangat relate sama bocil-bocil gamers gitu. SMP, SMA awal-awal tuh. Pasti relate sama film ini karena mereka suka main game Mobile Legends. Itu dia. Langsung aja kita bahas dari segi alur ceritanya teman-teman. Film ini dimulai dari seorang perempuan asal Minangkabau, sama Jawa nih, awak Jawa Minang nih ya. Nah, kalau Uni Una nonton ini ya, nah awak Jawa Minang nih, Mbak nih. Lanjut, fokus. Film ini dimulai dari sebuah scene di mana si Una itu pulang sekolah terus dirundung, ya, mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Gitu. Karena si Una ini punya penampilan yang aneh. Aneh dari mana? Itu cewek imut banget, lucu banget, cantik banget. Anehnya di mana? Pakai hijab gemes gitu kan. Gak ada anehnya gitu. Tapi oke lah, dia bilang di sini dia dibully karena punya penampilan yang aneh gitu, nggak pede sama pipi cabinya gitu. Terus dirundung lah sama temen-temennya yang nggak cantik-cantik amat itu ya. Lanjut lah, scene berpindah ke sebuah sekolah di mana dia ternyata murid sekolah baru di sekolah tersebut. Dia pindah juga dari sekolah sebelumnya, yang mana dia di sebelum itu juga dibully teman-teman. Sekarang dia pindah ke sekolah baru, dibully juga. Pulang sekolah terus dia dibully juga, sering mendapatkan perlakuan tidak enak dari teman-temannya. Tapi pada akhirnya dia itu punya satu teman namanya Tiara. Nah si Tiara sama Una ini ketemuan di kamar mandi perempuan di sekolahnya, karena si Una itu waktu itu gak punya teman, dia malu buat makan di kantin, dia malah lebih milih untuk makan di kamar mandi. Tapi si Tiara ini melihat terus, jadi kita temenan yuk sekarang kamu gak usah makan di kamar mandi lagi gitu, tapi makan di WC. Aduh, nggak bercanda. Lanjut ya, akhirnya mereka punya teman gitu kan, dan akhirnya mereka bisa lah gitu beradaptasi. Terus perjalanannya Una ini tuh di tengah-tengah bertemu sama seorang cowok yang suka main game. Gue lupa namanya siapa, tapi yang jelas si cowok ini tuh kelihatan banget dari awal tuh naksir parah. Naksir abis dia masih Una, kacau parah. Ketemu di depan ruang BK ya kan, dari situlah pertemanan mereka bertiga berlanjut. Ada beberapa konflik, mulai dari si Una yang gak pede sama pipi cabinya tadi, tapi dapat motivasi dari teman cowoknya kalau ternyata setiap kekurangan dalam diri kita itu harus bisa kita maksimalkan untuk menjadi sebuah kesempatan. Itu dia bosku poinnya. Lalu temennya si Una juga tuh support. Temennya si Una yang si Tiara ini kan dia anak orang kaya parah ya kan di Padang. Nah dia sebagai anak orang kaya itu punya fasilitas lengkap nih, termasuk alat konten. Nah tapi dia tuh gak pernah pakai alat kontennya. Akhirnya alat kontennya dikasihlah ke si Una sebagai bentuk support sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya. Dikasihlah tuh, disuruh bikin konten. Awalnya gak pede bikin konten, tapi karena mendapatkan support yang baik dari temannya si Tiara, akhirnya Una berhasil membuat sebuah konten yang viral dan rame. Tapi konten viralnya si Una ini itu gak berjalan mulus.
nggak dapet support dari amak juga abaknya Una kok. Indak suka mereka nih sama konten-kontennya Una. Berjoget-joget TikTok mode itu nggak suka orang tuanya. Emaknya itu lebih suka kalau Una itu lebih fokus ngaji, jadi guru ngaji, fokus ibadah, gitu-gitu deh pokoknya. Ya tapi nggak ada salahnya juga sih, itu juga hal yang bagus. Tapi cita-citanya Una nggak pengen jadi guru ngaji, dia lebih pengen jadi konten kreator. Ada juga konflik di mana satu momen di mana ada tugas dari gurunya untuk menuliskan mimpi mereka di masa kedepannya itu nanti mau seperti apa. Si Una ketika tugas tersebut bingung nih mau nulis apa nih, dan teman-temannya juga bingung sebenarnya mau nulis apa gitu kan. Akhirnya si Una nulis lah, dia ingin jadi konten kreator yang sukses, kuliah di Jakarta pakai uang dari diri dia sendiri, hasil jerih payah diri dia sendiri. Tapi kertasnya tersebut itu dibaca sama nyokap nih, ama-amaknya yang dibaca, sama abaknya. Keesokan harinya si Una tuh langsung diinterogasi lah, kamu nih bener nulis kayak gini? Kamu serius mau pergi ke Jakarta? Kamu serius? Ini perkara besar ini. Ini keputusan yang harus dibicarakan bersama-sama. Nggak bisa kamu ambil sepihak. Marah besar lah orang tuanya. Saking nggak sukanya ama ini sama jalan yang Una ini pilih, dia itu marah besar. Salah satu faktor marahnya besar si ama ini ya karena sebelum kejadian kertas tersebut itu dibaca oleh amanya, pada malam harinya itu si Una bikin konten yang dimana ada sebuah tren dari TikTok yang memaksa dia harus untuk buka jilbab. Dibukalah jilbabnya, viral, rame di media sosial, masuk berita. Itu yang membuat amanya marah besar. Sebenarnya amanya marah itu kalau menurut gua bukan karena gak suka jadi konten kreator, tapi lebih ke gak suka ketika lu udah memutuskan jadi konten kreator sampai lu harus mengorbankan hijab lu, sampai lu harus membuka aurat demi konten lu gitu. Akhirnya si Una ya terdiam, tersipu ya kan, dia nggak bisa melawan apa-apa. Terus dia akhirnya membuat video klarifikasi, membuat live di mana dia meminta permintaan maaf, permohonan maaf kepada para followersnya. Masalah beres tuh di situ tuh. Nah lanjut masalah berikutnya, kan ada lagi masalah berikutnya nih, masalah terakhir, masalah puncak, di mana si Una itu ditawarkan untuk menjadi BA EVOS gitu kan. Jadi BA EVOS. Tapi di sini si Una tuh nggak mau gegabah lah ya. Dia mencoba untuk ngobrol dulu sama keluarganya, sama amak jo abaknya ya kan. Ngobrol lah mereka. Amak jo abaknya sebenarnya agak keberatan, tapi karena melihat kegigihannya Una dan keseriusannya dia dalam menekuni apa yang dia suka, akhirnya si amak jo abak ini merestui apa yang jadi keputusan Una. Itu dia. Akhirnya Una berangkatlah ke Jakarta tuh, pulang pergi Padang Jakarta kan untuk menjadi BA EVOS dan melanjutkan sekolahnya juga di Padang gitu. Tapi karena sekarang si Una ini kan udah jadi BA EVOS di Jakarta kan, otomatis kan waktu dan kesibukan dia nih mulai terbagi nih dan gak bisa fokus sama teman-temannya ya kan. Jadi ada beberapa momen di mana misal kayak si Randy, oh ya namanya Randy, kayak si Randy nih. Randy ada turnamen Mobile Legends ya, final Mobile Legends, dimana di situ si Una diminta untuk hadir tuh nemenin dia ketika turnamen. Ternyata si Una nggak bisa datang. Terus lagi ada juga ketika Sweet Seventeen-nya temennya si Tiara, sahabatnya Parah nih ya, udah diminta datang, udah janjiin datang, taunya nggak datang. Akhirnya teman-temannya sebenarnya kecewa, terutama si Randy bahkan sampai harus menghindar dari Una dan menjauh gitu, sampai nggak ada komunikasi lagi gitu. Nah ketika Una balik ke Padang dan setelah dia lulus dari sekolah, dia memutuskan untuk full pindah ke Jakarta. Sebelum dia pindah ke Jakarta, dia sempat ketemu dulu tuh sama yang namanya Tiara. Nah di pertemuan tersebut si Tiara menyarankan untuk tuh sebelum lu berangkat ke Jakarta minimal lu ketemu dulu lah sama si Randy sekali aja untuk minta permintaan maaf atau ya untuk sekedar mengungkapkan sebuah perasaan yang mungkin kalian belum pernah ungkapkan gitu kan, segala macam. Nah si Una bilang lah tuh kan, oke deh kalau gitu Randy yuk kita ketemuan di danau, tapi si Randy-nya nggak balas. Nah ketika Randy-nya nggak balas, tapi Una tetap nih punya feeling untuk gue tetap mau ke danau, kita ketemuan di danau, tempat dimana kita sering ketemu. Oke ketemuan lah di sana. Bener aja si Randy nggak lama datang setelah Una pertama kali datang ke danau. Lanjut, nah setelah udah mereka ngobrol, si Randy memberikan secercik. Nah, yang dimana nanti ini tolong dibaca kalau misalnya si Una udah kosong, ya jangan dibaca pas lagi mau syuting nih, ntar nggak fokus bacanya gitu kan. Akhirnya mereka berpamitan di situ dengan damai. Oke, si Una pindah ke Jakarta, si Randy masih di Padang. Begitupun Tiara yang sekarang sudah ikut sama orang tuanya. Ketika Una di Jakarta ada sebuah scene terakhir ya, dimana di situ Una lagi duduk di depan piala-pialanya EVOS gitu kan, dan membaca secercik kertas tersebut menuliskan bahwa Randy suka sama Una.
Itu dia. Dan film berakhir dengan happy ending. Lagi-lagi happy ending film-film yang gue bahas di sini. Gue selalu suka film-film yang happy ending. Ada beberapa kritikan yang gue masukin ya untuk film ini ya. Tapi ya namanya juga kritikan tanpa ilmu ya kan, tidak bisa untuk dijadikan sebagai acuan. Tapi ini itu sebagai kacamata netizen itu khusus sebagai orang Minang ada beberapa hal yang kurang gitu. Pertama, bahasa Minang yang gak luwes dan gak jujur. Baru bicandain sakete langsung pindah kau. Lama banget sih. Kayak anak kete, ngapain kamu kau? Hah? Gara-gara kau, kami jadi diskor satu sekolah. Kayak terlalu menghafal logat, terlalu gak lemes gitu ya. Ini catatan gue yang pertama. Terus catatan yang kedua, gue tuh gak menemukan unsur yang kuat ya, reason yang kuat terhadap pembulian yang dilakukan ke Una gitu. Maaf lupa dikun, kamu anak baru di kelasku kan? Karena gak cocok sosok seorang Una dibully gitu kalau menurut gua ya kan. Dengan ngelihat dia yang sekarang gitu yang gua nggak tahu, mungkin dulu emang dia mendapatkan bulian, tapi kalau emang ada kasus pembulian seperti itu yang terjadi pada diri Una pada sebelumnya, harapan gue sih di film ini tuh benar-benar dikumpas abis gitu di sisi itunya tuh, supaya biar gue tuh percaya, gue tuh oh iya nih gitu, dia dulu sempat dibully, anjir secantik ini juga masih dibully gitu, gue percaya. Nah kalau di film ini gue nggak percaya gitu, karena dia rapi, cantik, imut, bersih gitu kan, sempurna lah gitu pokoknya. Terus ini masalah alur cerita, terkait alur ceritanya ini tuh gue lebih setuju film ini tuh jadi sinetron daripada film layar lebar. Kenapa? Karena ya mirip-mirip kayak film-film FTV yang ada di SCTV gitu kalau menurut gue. Terus ada beberapa adegan yang shaking cam. Jadi beberapa adegan shaking cam, terutama adegan dimana ketika Una pertama kali main ke rumahnya Tiara. Di situ dia coba untuk shootnya itu pakai shaking cam gitu tuh. Silahkan. Yaudah, ayo kita sekarang ke atas karena di atas ada ruangan rahasia untuk kita party. Ini shaking camnya kameramennya tremor apa gimana sih? Belum makan apa gimana deh? Kurang dapet. Biasanya kan shaking cam itu kan bertujuan untuk memberikan sentuhan emosional pada footage. Nah, gue nggak ngeliat ada sentuhan emosional di situ. Lebih kayak ke tripodnya mana ini ya? Kok nggak ada tripod ini? Gue udah pakai handheld aja. Pegang. Kameramennya belum makan gitu, tapi jadi lemes gitu ngeliatnya, kayak kok gini sih shoot shackingnya gitu, nggak enak aja dilihatnya. Terus yang berikutnya adalah tidur pakai selimut, pakai hoodie. Oke, gue tahu Una berhijab, tapi tidur pakai hoodie, bentar dulu. Ya gue nggak tahu ya kehidupan aslinya apakah emang dia tidur pakai hoodie atau gimana. Tapi buat gue yang belum pernah ngeliat orang tidur pakai hoodie khususnya di kamar sendiri tanpa ada orang lain, ya agak aneh sih setnya. Terus kritikan yang gue berikutnya adalah pelajaran sekolah apa yang tugasnya bikin plan masa depan. Kalian isi apa mimpi kalian dan bagaimana cara kalian mewujudkannya. Dan jangan anggap ini tugas ya. Anggap saja kalian sedang mengisi plan kalian sendiri. Gue di SMA belum pernah ada tugas tolong kamu bikin plan masa depan gitu, dan di pelajaran apa yang ada seperti itu. Lanjut. Terus ini respon kaget temennya Una kecepetan. Jadi ada sebuah scene di pinggir danau di mana Una itu HP-nya kan sempat disita sama nyokapnya. Terus balik lagi nih ya kan. Nah ketika proses balik tersebut si Randy tuh ngasih tahu kalau misalnya HP-nya Una itu ada notif teleponnya berkali-kali tapi nggak pernah diangkat. Akhirnya ditelepon balik lah sama si Una ya kan. Nah ketika ditelepon balik sama si Una ini, ternyata itu dari timnya EVOS berminat untuk pengen Una itu jadi BA-nya dia. Nah, tapi ini kan gue tahu ya, suara telepon ini kan pasti fake ya kan, dan ini adalah suara yang ditempel di luar footage gitu kan. Respon temennya si Tiara itu kecepetan bosku. Gue Tony dari EVOS. Sorry ya kemarin spam call. Gue Tony dari EVOS. Sorry ya kemarin spam call. Dia kaget sebelum si orang yang ditelepon itu ngomong mau jadi BA EVOS. Nah itu sebelum ngomong kalimat itu ya si temannya tuh udah kaget duluan. Kok kaget? Ya walaupun sepersekian detik tapi gue ngerasa itu terlalu cepat dia kagetnya, atau suaranya terlalu lambat nih mas nempelin audionya, jadi nggak pas, nggak sinkron jadinya ngeliatnya. Oke, itu aja sih kalau untuk dari gue masalah kritikan dari film ini ya teman-teman. Dan terkait intisari dari film ini, gue juga menangkap beberapa hal ya.
yang ini bagus lah untuk kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama ya, Una itu selalu keep it untuk menjaga auratnya, menjaga batasannya. Jadi si Una itu gue lihat sangat minim ada sentuhan dengan yang bukan mahramnya gitu di film ini. Khususnya apalagi untuk masalah aurat. Ya, dia sangat menjaga banget soal hijabnya. Ketika adegan dia syuting bikin TikTok lepas hijab pun, itu shootnya nggak sampai kepala, cuman batas pundak doang nih, batas bahu sini doang nih, udah gitu. Nah itu menurut gue adalah satu hal yang positif dari film ini, dimana PH-nya dan Una itu sama-sama mau menjaga batasannya sampai untuk tidak memperlihatkan auratnya Una. Itu keren banget. Film ini itu ya menurut gue adalah film yang memotivasi anak-anak ABG zaman sekarang untuk berani bermimpi. Karena jujur Una ini bukan tipe perempuan yang berani memutuskan mimpinya sendiri gitu. Ya ini setiap keputusan mimpi dan jalan hidupnya itu selalu bergantung pada ama jo abaknya. Jadi keputusan pertama yang Una buat untuk diri dia sendiri ya itu adalah pergi dan merantau ke Jakarta untuk menjadi content creator. Itulah keputusan pertamanya dia. Dan teman-teman, buat yang sampai sekarang ini takut untuk bermimpi, jangan pernah takut dan ragu lagi. Karena percayalah bahwa mimpi kalian itu adalah mimpi yang indah. Ketika kita sedang berproses bertumbuh untuk menjadi lebih baik, percayalah bahwa tidak semua hal dalam diri kita saat ini yang berada di sekitar kita saat ini bisa kita pertahankan. Ada sebagian dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang akan kita lepaskan begitu saja. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Bukan egois, bukan sombong, tapi itulah realitanya. Untuk menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang tidak bisa dipertahankan. That's the point dari film ini. Buat teman-teman semua yang sudah nonton film ini, boleh tulis di kolom komentar kira-kira apa nih pendapat kalian terhadap film ini. Dan buat yang belum nonton, kalian bisa nonton film ini di Maxstream secara gratis. Dan buat teman-teman semua ini aja info aja terakhir banget nih, bahwa Kritikus Tanpa Ilmu akan hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan thank you for watching us. See you next time.